Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video kali ini admin akan bahas Spy Family lagi, yakni mengenai sejarah perang Ostania dan Westalis. Dan untuk konten review chapternya, tunggu di chapter selanjutnya sekalian. Kalau kalian ada hal yang pengen dibahas seputar Spy Family, silahkan komen di video. Kalau sekiranya ada yang menarik, bakal admin bahas. Cuma untuk waktu garapnya bakal admin sesuaikan. Kecuali kalau kalian mau cepet, bisa dengan cara request ke Saweria admin yang bakal admin garap dengan segera, ataupun kirim lewat super thanks juga bisa. Dan kalau mau lihat videonya duluan, yaitu join membership. Oke, sekarang langsung saja kita ke pembahasannya. Perang Ostania dan Westalis telah terjadi sejak lama. Di masa sekarang, meskipun tiap wilayah terlihat damai, situasi di balik layar begitu bergejolak, di mana kedua wilayah terlibat perang dingin. Informasi adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dipastikan kebenarannya. Memanasnya kembali perang antara Ostania dengan Westalis berawal sejak kematian Duta Besar Westalis di Ostania akibat kecelakaan yang terjadi di episode 1. Lalu diketahui adanya informasi mengenai mantan Perdana Menteri Ostania sekaligus pemimpin Partai Persatuan Nasional, yaitu Donovan Desmond, yang ingin memicu kembali perang. Penyelidikan dilakukan melalui operasi Strik yang sampai saat ini belum ada progres besar dan belum diketahui motif sebenarnya Donovan ingin melakukan perang. Berdasarkan informasi yang sudah diberikan sejauh ini di mangganya, perang Ostania dengan Westalis telah terjadi sebanyak 2 kali. Yang menjadi konflik utama terjadinya perang ini kemungkinan karena faktor geopolitik. Sebenarnya kurang tepat kalau kita sebutnya dengan sejarah, karena kronologis kejadian dan latar belakang terjadinya konflik sampai timbulnya perang belum diceritakan secara penuh dan baru diinformasikan sedikit demi sedikit. Nah, informasi-informasi ini yang bakal admin urutkan dan bahas yang sekiranya bakal memberikan gambaran kepada kita untuk saat ini. Referensi perang Ostania dan Westalis mengambil dari dunia nyata, yaitu perang dingin antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Konfliknya mengenai ideologi dari pengaruh kedudukan negara pemenang di Perang Dunia Kedua yang terbelah menjadi 2 blok besar, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Perang dingin ini kejadiannya tak melibatkan perang fisik ataupun pertempuran langsung, tetapi lebih ke politik, ekonomi, dan diplomatik. Situasi ini adalah yang terjadi di timeline utama cerita Spy Family. Bentuk perselisihannya melalui propaganda dan spionase atau memata-matai. Namun, progres dari cerita utama sendiri masih belum memasuki konflik yang serius dan masih memberikan detail informasi yang sedikit. Sebenarnya hal itu nggak jadi masalah, gimana sang autor membangun ceritanya supaya rapih dan bagus karena ada porsinya sendiri. Kayak sekarang ini masih difokuskan ke perkembangan Anya dan latar belakang tiap karakternya yang gak kalah menarik. Nah, untuk kejadian perangnya yang telah ditunjukkan di Spy Family, yaitu saat masa lalu Lloyd dan masa lalu Martha. Untuk timelinenya adalah masa lalu Martha duluan, baru Lloyd. Meskipun kalau di chapter mangganya itu duluan masa lalu Lloyd yang diceritain. Pada perang di masa lalu Martha ini kelihatannya adalah masa awal perang. Kemungkinannya adalah perang dunia, karena terjadi pertempuran besar-besaran di berbagai wilayah. Namun diketahui kalau wilayah Ostania dan Westalis sejak dulu adalah wilayah yang terpisah. Ya, walaupun peta wilayah Ostania dan Westalis referensinya dari Jerman Timur dan Barat, tapi sepertinya kedua wilayah tersebut memanglah bukan satu wilayah. Ini baru sebatas asumsi dari kita saja, karena seperti yang admin bilang, kalau latar belakang dan konflik awal Ostania dan Westalis itu belum sepenuhnya diberitahu. Di perang yang pertama ini tidak ada yang tahu kubu mana yang benar dan salah, karena sepertinya wilayah Ostania dan Westalis adalah wilayah perbatasan antara dua kubu. Karena wilayah perbatasan memang sering jadi garis depan terjadinya konflik dan perang. Saat masa ini juga perang akhirnya berakhir tanpa diketahui alasannya, yang membuat Martha masih bisa bertahan dan selamat sebagai penyintas perang. Selain menunjukkan masa lalu Martha dan Pak Henderson, kita juga diberitahu tentang Donovan Desmond yang masih menjadi murid Eden kala itu. Lalu saat masa perang ini juga ada desas-desus kalau ada sebuah eksperimen yang dilakukan pada tahanan perang, serta perusahaan Black Ball sudah terlibat dalam peralatan tempur seperti tank yang digunakan dalam perang. Mungkin itu informasi dari rangkuman kejadian perang awal saat masa lalu Martha.
Selanjutnya adalah periode kedua perang saat masa lalu Lloyd. Pada masa ini kedamaian antara timur dan barat sudah sempat terjalin, namun masih sering ditemui doktrin-doktrin di wilayah Westalis, terlebih pada anak-anak seumuran Twilight. Kalau orang-orang dari Ostania adalah iblis atau setan yang memulai perang. Padahal situasinya masih belum ada yang berubah. Baik Ostania dan Westalis tidak tahu mana yang benar dan salah. Sampai kemudian diketahui kalau ayah Lloyd sepertinya seorang diplomat yang bekerja menjaga hubungan kedua wilayah agar perang tidak terjadi lagi karena wilayah di perbatasan kembali panas, yang bahkan ia masih sedikit membela statement kalau orang-orang Ostania tidak terlihat buruk seperti yang dilihat di mata orang Westalis. Tapi kemudian terjadi agresi militer Ostania ke wilayah perbatasan yang membuat terjadinya perang lagi, dan Lloyd juga terjun sebagai tentara ke medan perang. Perang antara Ostania dan Westalis yang terjadi lagi katanya adalah efek dari kegagalan diplomasi dan sipil yang menjadi korbannya. Kedua pihak dibuat saling membenci dan lagi-lagi tidak ada yang tahu kebenaran di baliknya. Situasi perang membuat Lloyd tidak berdaya akan ketidaktahuannya mengenai kebenaran dan alasan terjadinya perang. Sampai kemudian dia direkrut menjadi seorang mata-mata karena yang dibutuhkan pada masa-masa sulit itu adalah informasi. Informasi adalah senjata utama untuk mengetahui kebenaran. Sampai kemudian perang berhenti dan kedamaian kembali tanpa diketahui kejelasannya. Pecahnya perang pada masa ini yaitu pada masa kepemimpinan Chapman yang kala itu menjadi Perdana Menteri Ostania. Hal ini terungkap di chapter 91 manga Spy Family. Lalu sepanjang terjadinya perang pada periode ini, Donovan lah yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Dari sini kemudian muncul asumsi kalau kemungkinan Donovan juga masih menjabat sampai perang berakhir, yang akhirnya tercipta perdamaian kembali. Hal itu ditekankan dari pernyataan Damian, dan di chapter terbarunya dikatakan kalau ayahnya yang sudah menghentikan perang. Tapi informasi ini masih belum bisa kita terima mentah-mentah, karena saat ini saja Donovan dikatakan ingin memicu perang tanpa diketahui apa alasannya. Memang kebenarannya yang ingin diketahui oleh para karakter di ceritanya dan juga kita para pembaca yang masih dibikin penasaran. Informasi lain yang diberikan saat masa lalu Lloyd adalah pertemuan awal Lloyd dengan Frankie yang cukup memberikan banyak hal. Salah satunya mengenai eksperimen pada subjek penelitian. Dari dua periode perang yang terjadi, proyek eksperimen memang sudah ada meskipun cuma menjadi desas-desus mengenai kebenarannya. Lalu Perdana Menteri Westalis saat perang pecah adalah Edner. Cerita masa lalu Lloyd ini akan kalian lihat nanti di season 3 anime Spy Family yang akan tayang Oktober 2025. Jadi harap bersabar untuk menunggu. Kurang lebihnya seperti itu analisis dari admin mengenai kronologi terjadinya perang antara Ostania dan Westalis yang sudah diberikan sejauh ini di cerita mangganya. Kalau ada kesalahan atau tambahan dari analisis kalian, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir dan sampai bertemu di video selanjutnya.